Memahami isi Al-Quran. Nanti kita berikan kesempatan juga kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Disuki. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ustaz Disuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dari Masjid Mujahidin, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Yad Mudah Tadabbur Al-Quranil Karim. Pertama kita harus mengenal dulu apa itu tadabbur. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Shad ayat yang ke-29. Yang bawa mushaf silakan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, itulah Alkitab, Al-Quranul Karim. Anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, yang di dalamnya ada keberkahan bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya, atau yang terkait, yang dekat dengan Al-Quran itu. Semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyatadzakkara ulul albab liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, supaya ulul albab, orang yang punya akal yang cerdas, ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka di sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada dua. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan melalui ayat ini ada dua tujuan utamanya. Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayat Al-Quranul Karim ini bisa ditadabburi. Apa itu tadabbur? Nanti kita dibahas ya. Agar bisa ditadabburi, dihayati, lalu kemudian diambil pelajaran, lalu kemudian diamalkan. Nah, maka tadabbur wal amal. Nah, ini pentingnya bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim ini bisa mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Dikata dabaro. Ya. Tadabbur, tadabbaro, ya tadabbaru, tadabburon. Dari asal kata 3 hurufnya itu adalah ya, dal, ba, ro. Begitu juga biasa kita kenal dengan istilah ad-duburu. Fi duburi kulli sholatin. Itu maknanya adalah di akhir atau di penghujung sesuatu. Nah, ketika disebutkan adalah at-tadabbur, maknanya adalah tadabbur Al-Quran. Jadi bagaimana seorang itu mengerahkan segala kemampuannya, keilmuannya, pemahamannya untuk memahami Al-Quranul Karim sampai pada puncak kemampuannya. Dia menggali hikmah dan pelajaran yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa hubungannya dengan tadabbur ini dengan at-tafsir? Nah, sedangkan at-tafsir, kalau at-tafsir itu butuh syarat-syarat orang supaya menjadi mufassir, dan tidak sembarangan orang bisa menjadi mufassir. Ada syarat dan ketentuannya, berat. Yang khusus mufassir itu adalah al-ulama. Kaidah-kaidahnya banyak dan seterusnya. Nah, tadabbur ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia bisa membaca Al-Qur'an dan dia bisa ingin memahami Al-Qur'an. Nah, maka di antara alat atau sarana yang digunakan untuk tadabbur Al-Qur'an itu adalah tafsir. Ya. Jadi di antara hal yang bisa memudahkan kita untuk memahami Al-Quran adalah dengan membaca tafsir. Lalu dari situ kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim 30 juz, itu paling tidak ada 5.000 ayat yang berbicara tentang hukum-hukum fikih. Jadi yang berbicara tentang hukum-hukum fikih itu kira-kira berapa? Kurang lebih 5.000 ayat. 500 ayat. Ada 500 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ahkamul fikih, hukum fikih. Dari total jumlah ayat, kurang lebihnya juga 6.236 ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, ada yang mengatakan 6.666. Mudah ngafal gitu. Nah, yang mengatakan para ulama 6.236 ayat. 500 ayatnya, maaf, ya, 500 ayatnya berbicara tentang hukum-hukum fikih dari 6.000 itu. Sisanya itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah.
kisah para nabi, para rasul, ya kan. Kemudian kisah tentang apa? Ayat yang berbicara tentang surga dan neraka. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman, motivasi dan seterusnya. Artinya yang dibutuhkan di dalam ilmu tafsir, butuh pemahaman para ulama, itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Ya. Begitu juga nanti ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Tetapi selain daripada itu, ayat-ayat ini bisa dibaca dan dipahami serta diambil hikmah selain daripada ayat-ayat hukum itu. Nah, kalau ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu tidak semua orang bisa memahaminya, harus merujuk. Maka nanti ada ahli fikih, ya gitu. Jadi nanti ada ahli fikih yang kemudian menjelaskan secara rinci kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang hukum itu. Nah, selain daripada itu, kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada itu, ternyata banyak. Ya, mudahnya bagaimana? Mudahnya nanti kita bagaimana baca Al-Quran. Sekarang sudah ada terjemahannya. Lalu kemudian kita mengambil inspirasi, hikmah, pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini, yang tidak berbicara tentang hukum. Jadi kalau yang bicara tentang hukum nanti kita membacanya, membaca apa? Ulama-ulama fikih. Yang kedua, ahamiyatu wa makanatu tadabburil Qur'anil Karim. Bagaimana kedudukan tadabbur Al-Qur'anul Karim? Yang pertama, annal ghaya al-maqsuda min wara'i inzalil Qur'ani hiya at-tadabbur. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran ini adalah dalam rangka tadabbur. Tadi sudah dibacakan ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bahkan dalam surah Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang itu tak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah yang mulai tertutup? Kenapa demikian? Karena banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang rajin membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maksud yang ada yang dibacanya. Walaupun memang membaca Al-Quran itu walaupun tak tahu maknanya dapat pahala, tetap dapat pahala. Tetapi ketika kita hanya sekedar membaca Al-Quran atau menghafalnya, tak masuk dalam hati kita. Nah, maka tadabbur ini diharapkan bisa seorang membaca Al-Quran lalu kemudian ayat-ayat itu masuk ke dalam hatinya. Berapa banyak orang yang sekarang ini dia hafal Al-Quran atau bahkan rajin membaca Al-Quran, tetapi akhlaknya tidak baik. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tetapi apa? Lisannya tidak berbicara yang baik, lisannya berbohong, berdusta, lisannya ghibah dan seterusnya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menghafalnya, tetapi banyak maksiat, dosa yang dikerjakannya. Maka dibutuhkan tadabbur. Bagaimana ayat Al-Quran ini dirasakan dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim, satu ayat terkadang sampai diulang-ulang. Di dalam sholat malamnya, satu ayat sampai setengah malam. Ini sangat luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau membaca inna anzalnahu
Filail apa? Ayatnya? Mohon maaf. Ayat yang bicara adalah yang dibacakan adalah Al-Zalzalah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan yang ketika membacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka kemudian beliau ketika beliau membacanya dalam posisi berdiri, maka beliau terduduk, lalu kemudian beliau menangis, dan menangisnya dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena hatinya terpaut, hatinya tersentuh, hatinya gemetar ketika mendengar dan membacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadinya hari kiamat. Ini sangat luar biasa. Maka bagaimana kita memunculkan ini? Apalagi ketika kita misalnya, ini kan bagian dari ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sama seperti kita mendapatkan informasi sebenarnya. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya ada informasi kita dalam posisi sekarang ini duduk-duduk, sekarang Bapak Ibu semuanya posisi duduk, lalu kemudian tidak lama setelah ini ada telepon, HP-nya bunyi, kemudian ya dikabarkan ibumu di rumah atau bapakmu di rumah sedang sakaratul maut, atau informasinya orang tuamu sekarang ini sudah meninggal dunia. Kita dapat telepon itu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita posisinya makan, kira-kira enak gak makan? Walaupun makan di restoran. Kenapa? Informasi langsung masuk ke dalam hati. Ya, langsung pada saat itu dia langsung akan pulang ke rumah. Ini kalau dapat informasi sedih. Contoh kedua, ketika kita duduk-duduk ini, lalu kemudian ada telepon. Assalamualaikum Pak, Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang ini dapat undangan dari Raja Salman untuk tinggal di kota Mekah sekeluarga sampai seumur hidup. Kira-kira bagaimana? Senang? Senang luar biasa. Diajaknya langsung. Besok berangkat besok. Mungkin semalaman tak bisa tidur dia. Saking senangnya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena informasi itu masuk ke dalam hati. Kalau seandainya contoh ketiga, kita ada di sini nih. Kita ada di sini. Lalu kemudian ada informasi. MC mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada di daerah Aceh misalnya, ada teman saya meninggal dunia. Paling mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, meninggal ya? Paling cuma begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak mengenalnya, dan informasi itu tak masuk dalam hati kita. Nah, begitu juga ketika kita membaca, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka informasi ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, ini kemudian ketika kita bisa membacanya dan kita bisa mentadabburinya, memahaminya, maka akan tersentuh hati kita. Makanya Rasulullah SAW itu ketika membaca ayat tentang rahmah, maka beliau minta rahmat. Bicara membaca ayat-ayat tentang neraka, maka beliau minta perlindungan dari api neraka. Nah, maka pentingnya tadabbur di sini. Tidak hanya sekedar dibaca atau dihafalkan, tapi Al-Quran itu ditadabburi dan dipahami maknanya. Kesulitan maknanya merujuk pada kitab tafsir atau bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanya kepada orang yang lebih ahli. Yang kedua, bahwa tadabbur ini adalah manhajnya Nabi. Jadi manhaj Nabi ini adalah tadabbur. Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu terjadi pada bulan Ramadan. Lebih hebat lagi, hina yalqahu Jibril, ketika apa? Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi murajaah, ya, didatangi langsung oleh gurunya. Karena itu ya, Malaikat Jibril alaihissalam di setiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Fayudarisuhu al-Quran. Rasulullah dan Malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Apa makna tadarus? Tadarus Al-Quran adalah dia membacanya, lalu kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Apa maksud dan tujuan, hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka di sini disebutkan bukan hanya yaqra'ul Quran, tapi yudarisuhul Quran. Maka termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, ma min qaumin yastami' fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Kemudian apa? Fa yaqra'una al-Quran, membaca Al-Quran, wa yatadarasunnah, dan dia tadarus Al-Quran. Maka apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan sakinah dalam jiwanya. Maka ini pentingnya apa? Tadabbur di sini. Ya, tadabbur, mudarasat Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, annal Qur'an mustawdi' lil ulum wal ma'arif. Bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah tempatnya ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ada isyaratnya dalam Al-Qur'anul Karim. Wa tadabbur miftahuhu. Nah, sedangkan tadabbur adalah kuncinya. Bagaimana mungkin kita bisa membuka pintu rumah kalau tak ada kuncinya? Bagaimana kita bisa menyelami Al-Quran kalau kita tak tahu kuncinya? Maka sebagian dari para ulama mengatakan, orang yang hanya membaca Al-Quran, orang baca Al-Quran nih tanpa tadabbur, itu sama seperti dia duduk-duduk santai di pinggir pantai, santai aja. Tapi sudah indah, orang sudah banyak bangga, banyak baca Al-Quran, rajin dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia bangga. Luar biasa, indah sekali, kan gitu kan? Ternyata orang yang hanya membaca saja mendapatkan kenikmatan yang seperti itu, apalagi orang yang tadabbur. Orang yang tadabbur itu seperti dia, ya, berjalan, ya, ke tengah laut, lalu dia menyelam, lalu di dalamnya banyak ikan dia temukan. Kemudian apa? Ada karang, kemudian ada permata juga di situ. Nah, maka kunci itu adalah at-tadabbur. Bagaimana kita bisa tadabbur Al-Quran, bisa menyelami. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan, kalau seandainya dari satu huruf Al-Quran itu ada 1000 hikmah, maka ketika kita bisa mentadabburi Al-Quran, maka tak akan pernah hilang, tak pernah habis, ya, hikmah yang akan terkandung, yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran, dari satu ayat itu. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? 4 sekarang. Qaulu tadabburil Quran wajiban ala kulli muslimin. Tadabbur Al-Quran itu
wajib bagi setiap muslim. Wajib. Kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Saya tak bisa bahasa Arab gimana? Nah, itu. Ini yang menjadi masalah juga. Ya, maka paling tidak kita bisa bahasa Arab, belajar, berusaha untuk bisa bahasa Arab. Karena kunci dari itu adalah bahasa Arab. Tapi kalau tak bisa ya bagaimana? Ya jangan dipaksakan juga. Ya ada terjemahannya. Dan terjemah baca, lalu kemudian kita membaca tafsir, ya, atau bertanya, ya, menyelami makna yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya tidak akan berbicara tentang Al-Quran, saya harus warok, takut salah, dan seterusnya. Nah, satu sisi benar kalau kita tidak sungguh-sungguh, tapi sisi yang lain bisa itu tidak tepat juga. Kenapa? Karena bisa jadi kita jauh dari Al-Quran nanti. Akan lebih hebat lagi kalau seandainya kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan cara menghafalnya. Itu sangat luar biasa nih, ya, menghafal Al-Quran. Jadi para ulama ini mengatakan kalau seandainya orang ini membaca Al-Quran tidak hafal, dengan orang baca Al-Quran dia hafal, itu sama seperti orang yang melakukan musafir membawa perbekalan. Kalau orang yang punya hafalan itu sama dengan musafir yang bekalnya itu kurma dan air. Kondisi bagaimanapun dia bisa makan, bisa minum. Mau posisi begini, ya, berdiri di atas kendaraannya, di atas kudanya, gitu, itu bisa makan kapanpun dimanapun. Tapi kalau orang yang musafir, orang yang baca Al-Quran tanpa hafal, itu diibaratkan seperti orang yang musafir membawa gandum. Semua peralatan dibawanya. Maka dia bagaimana kalau mau makan? Ketika mau makan, maka dia turun dulu dari kendaraan, masak dulu, cari air dulu, masak dulu, cari tungku api terus gitu, supaya jadi roti deh, baru dimakan. Nah ini pentingnya kita usahakan kita hafal Al-Quran. Kalau tak bisa 30 juz, minimal juz 30. Juz 30 juga susah. Hafal, usahakan hafal. Berusaha untuk menghafalnya. Kenapa demikian? Karena nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala, ya, yuqal li sahibil Quran. Sahib Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, yang biasa membaca Al-Quran. Iqra, kata Allah. Iqra awalnya bacalah. Wartaqi, naiklah. Warattil, bacalah secara tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau tartil membacanya ketika di dunia. Fa inna manzilatak, karena nanti tempat tinggalmu di surga itu, inda akhir ayatin taqra'u biha, karena nanti tempat tinggalmu di surga itu adalah akhir ayat yang kamu baca. Jadi para ulama pun menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa darajat atau tangga-tangga dari surga itu banyaknya sama dengan banyaknya ayat Al-Quranul Karim. Iqra, baca. Ya, berapa ayat yang kita baca? Rupanya cuma 5 ayat saja. Udah, masuklah dia ke dalam surga tingkatan yang kelima. Nah, gitu ya. Dia membacanya dari Al-Fatihah sampai mana? Sampai An-Nas. Berapa jumlahnya? Tadi masih ingat? 6.236 ayat.
Masya Allah, ini tertinggi. Capek tak? Tidak ada capeknya di surga. Nah ini luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya beserta dengan tadabbur, sangat luar biasa lagi. Kita akan menyelami berbagai macam